sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan harian Kitab Suci bersama saya, Romo Gregorius Maria Jeffrey Okarem. Hari ini Senin 12 September 2022, Pekan Biasa ke-24. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Lukas, bab 7, ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit, keras, dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Kita saling membutuhkan. Saudara-saudari, seseorang akan disebut tuan kalau ia punya bawahan. Seseorang akan disebut majikan, ia punya hamba. Status sosial ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan kini sudah bukan zaman perbudakan seperti yang dilakukan oleh orang Eropa dan Amerika terhadap bangsa jajahannya. Maka sangat miris ketika kita mendengar masih ada praktek perbudakan di beberapa negara Asia yang mempekerjakan anak-anak kecil. Juga sangat membosankan mendengar demonstrasi kaum buruh yang menuntut kenaikan upah. Bersyukurlah jika kita tidak melakukan praktek perbudakan terselubung atau terlibat dalam demonstrasi kaum buruh, sebab apa yang dialami Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kita saling membutuhkan. Yesus mengajak kita untuk sadar bahwa Dia sebagai Allah yang Maha Tinggi ternyata adalah juga pelayan bagi manusia. Dia tidak sombong, tidak pilih kasih, tidak menolak siapapun yang datang kepadanya meminta pertolongan. Perwira Romawi ini pasti juga tidak sekejam yang disangka, karena ia sangat menghargai kehidupan dan kesehatan hambanya. Ia memiliki relasi yang baik dengan orang tua-tua Yahudi, serta menanggung pembangunan rumah ibadat mereka. Perwira tersebut tidak langsung datang menjumpai Yesus karena ia merasa tidak pantas bertemu dengan Yesus, Sang Tuan. Si perwira hanya menyuruh para sahabatnya untuk mendapatkan sabda kesembuhan dari Yesus. Betapa sungguh besar kepasrahan dan kerelaan si perwira ini. Yesus tidak sampai datang ke rumah si perwira
karena sabda dan energi Yesuslah yang datang menyembuhkan hamba yang sedang sekarat. Kesembuhan terjadi karena sabda Yesus menembus ruang dan waktu bagi orang yang percaya. Maka dalam misa kita berkata, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita mau sembuh dari kesombongan diri, keegoisan diri. Di atas langit masih ada langit. Di atas kita masih ada Tuhan, Sang Tuhan kehidupan. Hidup ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Karena itu kita mengakui Tuhan sebagai Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Sekaya apapun, sekuat apapun kita, semua itu hanya sementara. Semakin kita sombong, kita akan sendirian. Kita patut meneladani si perwira yang menjalin relasi tanpa memandang status sosial atau penampilan. Segala atribut luar kita hanya sementara. Kita tanpa sahabat, tanpa relasi sosial yang baik, hanyalah manusia yang kesepian. Memperhatikan bawahan atau karyawan yang sedang mengalami sakit atau kesulitan adalah sikap mulia. Mencari jalan keluar terbaik bagi bawahan atau karyawan yang sedang mengalami kesusahan adalah tindakan terpuji. Marilah kita keluar dari zona nyaman yang semu, agar iman kita semakin dewasa dan teruji. Iman kepada Tuhan perlu disertai kerendahan hati sebagai hamba, seperti perwira tadi. Ia memandang dirinya sebagai hamba yang tak pantas di hadapan Yesus Kristus. Maka Yesus mengabulkan permohonannya dan memuji sikapnya. Kita saling membutuhkan, dan terutama kita membutuhkan sabda dan kehadiran Yesus dalam hidup kita.